Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Sebagaimana janji saya, kali ini saya akan membahas terkait dengan aplikasi yang digunakan selama pelaksanaan ibadah haji ya. Ada beberapa aplikasi yang memang ada kewajiban untuk menginstalnya terkait dengan kesehatan gitu kan, kemudian manasik haji, kemudian ada beberapa aplikasi tambahan yang akan membantu teman-teman dalam pelaksanaan ibadah haji. Aplikasi apakah itu? Nah, nanti kita bahas ya. Saya akan berpindah ke mode slide teman-teman sekalian. Baik teman-teman, saat ini saya ada di mode slide ya. Dari sini terlihat kita akan membahas episode 1.7 terkait aplikasi haji. Kedepan saya akan bicarakan terkait dengan keuangan haji ya, biaya apa yang diperlukan selama di tanah air, selama di tanah suci gitu kan. Kemudian nanti kita juga akan bicarakan terkait dengan manasik haji dan umroh, dan di sesi persiapan ini nanti kita akan bicarakan tentang KBIHU ya. Ini ada beberapa teman-teman yang menanyakan, Pak, aturan terbaru KBIHU itu seperti apa? Nah, nanti kita bahas ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ada 6 aplikasi. Oh, banyak amat, Pak. Banyak amat ya. Jadi, 6 ini ada yang memang harus diinstal ya. Harus diinstal yang mana, Pak? Yang terutama yang telejemaah. Untuk teman-teman yang punya penyakit bawaan, itu diinstal telejemaah. Itu fungsinya untuk menghubungi nanti tim kesehatan yang ada di kloter ketika teman-teman membutuhkan perawatan kesehatan ya, tim dokter atau perawat gitu kan. Sementara aplikasi Nusuk itu jika teman-teman memerlukan untuk masuk ke Raudhah sendirian gitu ya, bukan dengan rombongan, itu menggunakan aplikasi Nusuk. Sementara Haji Pintar yang paling atas itu terkait dengan di situ ada manasik haji, kemudian doa-doa, kemudian dan lain sebagainya. Itu paling lengkap ya, aplikasi Haji Pintar milik Kementerian Agama. Dan ini saya sarankan satu terkait dengan aplikasi Mushaf Al-Quran, yaitu Quran Base ya, namanya aplikasi Quran Base. Itu menurut saya paling baik ya, paling baik. Aplikasi Mushaf Al-Quran itu persis dengan halaman-halaman Mushaf Al-Quran, ada yang versi Madinah dan ada yang versi Indonesia ya, dalam satu aplikasi itu. Nah, keempat aplikasi ini pernah saya bahas, jadi di kesempatan kali ini tidak saya bahas lagi, tapi nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Kalau teman-teman ingin mencari Haji Pintar itu seperti apa, telejemaah, nusuk, dan Quran Base, nanti tinggal dilihat melalui link di kolom deskripsi di bawah ya. Kali ini saya akan membahas dua aplikasi terakhir, yaitu Saudi Visa Bio. Ini terkait rekam biometrik ya. Ketika teman-teman akan membuat visa, biometriknya harus direkam. Kalau dulu waktu kami tahun 2022 itu masih menggunakan pihak ketiga. Nah, sejak 2023 menggunakan aplikasi ya, namanya Saudi Visa Bio. Nanti saya akan terangkan. Kemudian yang terakhir, aplikasi Pusaka milik Kementerian Agama. Ya, apa saja isinya? Nanti kita lihat ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, aplikasi Saudi Visa Bio. Aplikasi ini adalah untuk merekam biometrik ya, sebagai syarat untuk menerbitkan visa haji atau umroh. Jadi teman-teman yang umroh pun ya, selain haji itu wajib merekam biometrik. Itu syarat dari Kementerian Saudi Arabia ya, harus direkam biometriknya. Kemudian aplikasi ini tersedia di Play Store yang Android atau di App Store yang Apple ya, iOS ya. iOS. Kemudian
Berikutnya cara pendaftarannya. Ya, ini sekilas cara pendaftarannya. Pertama, teman-teman harus mendaftarkan email yang valid atau email yang aktif. Karena nanti semua notifikasi melalui email. Kalau emailnya nggak aktif, ya nggak bisa jalan aplikasinya ya. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Setelah itu ada scan paspor menggunakan handphone, ya, menggunakan gadget. Kemudian ada scan wajah, ya, menggunakan gadget. Dan scan 10 sidik jari tangan, itu menggunakan gadget atau handphone, ya, semuanya di-scan. Nah, satu akun email yang tadi didaftarkan, itu maksimal untuk rekam biometrik 5 orang. Jadi satu akun bisa untuk 5 orang. Jadi kalau mau sendiri ya boleh juga, kalau pengen bantu temennya, masih misalkan dia sudah rekam, berarti masih ada 4 sisa tuh. 4-nya buat teman-temannya boleh juga, ya. Kemudian ini spesifikasi minimal handphonenya, RAM-nya harus 8 GB. Ya, kenapa Pak harus 8 GB? Karena itu processing untuk scan-nya agak sedikit rumit. Kalau RAM-nya kecil, itu prosesnya agak lama nantinya, ya, loading terus ya. Kemudian untuk Android, usahakan Android versi 10 ke atas ya, jangan 10 ke bawah, nanti nggak bisa. Gitu ya. Kemudian, nah ini syarat utamanya teman-teman, kamera di handphone atau di gadget itu harus kameranya bagus dan jernih. Kenapa Pak? Karena nanti yang di-scan adalah sidik jari, ya. Kalau lensanya tidak jernih, sidik jarinya nggak kelihatan, nanti nggak kebaca gitu ya, nggak kebaca, ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau tidak mempunyai handphone yang bagus gitu ya. Nanti teman-teman Kementerian Agama menyediakan waktu khusus untuk rekam biometrik, ya. Ada jadwalnya nanti ya di Kementerian Agama. Jadi teman-teman nanti konfirmasi ke Kementerian Agama kapan dilakukan rekam biometrik ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah aplikasi Saudi Visa Bio. Ya. Namanya aplikasinya kalau di search, kalau dicari di Play Store atau di App Store, itu namanya Saudi Visa Bio. Jadi teman-teman klik aja atau diketik Saudi Visa Bio. Nanti lambangnya ada seperti pedang dan pohon korma itu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti diinstal. Ya, setelah diinstal, kemudian dibuka, tampilannya akan seperti gambar nomor 1. Ya, seperti ini tampilannya. Selamat datang di aplikasi Saudi Visa Bio. Kalau tulisannya masih bahasa Inggris, teman-teman klik yang bagian atas kiri, ini yang saya lingkari merah, pilih bahasa, nanti pilih bahasa Indonesia. Nanti secara otomatis semuanya akan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, ya. Jadi kalau pakai bahasa Inggris nanti ruwet, nanti ruwet ya. Baik, selanjutnya kalau halaman awal ini kita naikkan, kita geser ke atas atau di scroll up, itu akan ada informasi terkait dengan detail yang akan dikumpulkan. Pertama adalah alamat email yang valid atau yang aktif, ya. Yang kedua, penangkapan foto paspor atau scan paspor dan detail paspor. Yang ketiga, tangkapan foto wajah atau di scan wajah. Yang keempat, foto sidik jari untuk setiap 10 jari Anda, gitu ya. Jadi di situ ada paspor, wajah, dan sidik jari, ya, yang akan direkam datanya seperti itu ya. Kemudian untuk memulainya, tinggal diklik mulai pendaftaran mandiri, ya. Nah, nanti ketika sudah diklik akan muncul tampilan seperti gambar nomor 3, ya. Ini sebelum memulai, selama proses pendaftaran, Anda akan memberikan informasi menggunakan ponsel. Ya, di sini nanti ada keterangan, teman-teman sekalian, persyaratan pendaftaran mandiri. Ya, yang pertama, masa berlaku paspor harus lebih dari 6 bulan. Tapi kemarin paspor saya itu akan habis bulan Februari, berarti kan 2 bulan lagi ya.
2 bulan lagi, tapi masih bisa, masih bisa ya, masih bisa. Kemudian di sini ada diminta nomor pengajuan visa kecuali haji dan umroh. Jadi kalau haji dan umroh tidak perlu pakai nomor atau electronic number, yang nggak usah. Yang perlu adalah alamat email valid di sini ya. Kemudian berikutnya ada kartu kredit atau voucher yang valid. Ini tidak perlu, ya, tidak perlu. Kemudian pendaftaran harus diselesaikan dalam satu sesi. Jadi harus selesai sampai habis ya, nggak bisa direkam setengah-setengah dan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Ya, kemarin yang saya praktekkan itu ya lebih dari 10 menit ya, lebih dari 10 menit karena repot waktu scan-nya gitu ya. Nah, kalau ini sudah dibaca, udah oke, kita klik atau kita tekan lanjutkan. Ya, kemudian ketika lanjutkan, di sini ada di gambar nomor 4, data dan keamanan privasi ya. Ini biasa keluar kalau kita mendaftarkan diri. Baik, selanjutnya. Ini halaman sambungan ya, gambar nomor 5 adalah sambungan dari yang halaman sebelumnya. Di sini kebijakan privasi. Jangan lupa teman-teman, ini ada kolom, ada kotak kecil, dikasih centang, diklik ya. Ya. Setelah dicentang, terus klik mulai pendaftaran mandiri. Ya. Begitu. Nah, mulai pendaftaran mandiri nanti teman-teman harus memasukkan nomor email. Di situ ada kolom nomor email dan kirim. Ya. Setelah itu nanti akan muncul periksa kotak masuk di emailnya teman-teman yang aktif atau yang valid. Ya. Sekali lagi, emailnya harus aktif atau harus valid. Kalau tidak valid, tidak bisa daftar. Ya. Nanti ada konfirmasi buka email. Ya, jadi teman-teman buka emailnya tidak harus teman-teman keluar dari aplikasi, tapi langsung diklik saja buka email, nanti dia mengarahkan ke email yang dituju. Nah, gambar nomor 7 adalah emailnya. Di email saya yang masuk ya. Di sini nanti ada keterangan, klik di sini untuk memverifikasi. Jadi email kita diverifikasi oleh sistem bahwa email itu aktif, nanti kita komunikasinya dengan email ya. Kalau tampilannya masih bahasa Inggris, teman-teman, nanti di bagian atas ada tulisan terjemahkan. Nah, terjemahkan aja, nanti pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris nanti ruwet gitu ya. Setelah diklik di sini verifikasi, ya, emailnya valid. Kemudian nanti di gambar nomor 8 ada pilihan. Jenis visanya visa haji atau umroh. Kalau teman-teman yang haji, pilih visa haji. Kemarin yang saya coba adalah saya klik visa umroh. Ya, sama saja ya. Perekaman biometrik untuk haji dan umroh itu sama. Ya, tinggal peruntukannya nanti ya. Baik, berikutnya. Nah, ini ya, secara otomatis data-data yang hasil scan paspor ya, paspornya nanti di scan itu akan muncul di sini ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nanti pilih haji atau pilih umroh, nanti ada perintah untuk scan paspor. Halaman pertama ya, yang ada namanya, ada fotonya. Setelah di scan, kalau berhasil, di sini akan muncul nama yang ada di paspor ya. Nomor paspor, kewarganegaraan, tanggal lahir, nama kita gitu ya, nama yang terdaftar, kemudian masa berlaku. Ini paspor saya habis bulan Februari tahun 2024 ya. Kemudian jenis kelamin. Kemudian di halaman bawahnya nanti ada pilihan kedutaan penerbit visa. Nanti pilih Indonesia, nanti diklik ya. Ada pilihannya Indonesia, Jakarta. Kemudian jenis visanya secara otomatis akan keluar umroh karena sebelumnya saya pilih umroh. Kalau teman-teman pilih haji, di sini akan keluar visa haji ya. Kemudian ada pertanyaan di sini, pernah mendapat visa untuk mengunjungi Arab Saudi sebelumnya? Kalau saya pernah haji, saya pernah umroh, jadi saya pilih ya. Kalau teman-teman belum pernah haji, belum pernah umroh, pilih tidak. Ya. Kemudian selanjutnya, berikan nomor paspor yang digunakan untuk visa Anda sebelumnya.
ini dicentang saja bahwa paspornya sama dengan yang kemarin, kalau paspornya sama ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan paspor yang berbeda, misalkan pernah umroh, tapi paspornya paspor yang lama, sekarang bikin paspor lagi, nanti nomornya harus dicantumkan. Kemudian klik lanjutkan. Ya, setelah klik lanjutkan, akan berpindah ke gambar nomor 11. Di sini nanti akan diminta scan wajah, ya, tangkapan wajah dengan kamera depan dan belakang ponsel. Ya, ambil foto wajah Anda untuk memeriksa paspor dan mengkonfirmasi identitas Anda. Jadi di sini ada syaratnya teman-teman sekalian ya, untuk foto wajah terbaik ambil di tempat yang cukup terang ya, jangan gelap-gelapan nanti nggak kedeteksi ya. Ambil di depan latar belakang berwarna terang dan polos ya, di tembok yang tembok putih atau tembok krem ya, jangan tembok hitam ya, jangan tembok hitam. Latar belakangnya berwarna terang dan polos. Pastikan wajah Anda terlihat sepenuhnya, jangan separuh ya. Lepaskan kacamata atau rambut yang menutupi wajah Anda. Tetap buka mata dengan ekspresi yang diminta. Nanti di situ ada diminta ekspresinya ya, disuruh tersenyum, disuruh nunduk, disuruh kedip gitu kan. Itu untuk mendeteksi wajah kita ya. Setelah deteksi wajahnya bisa tertangkap ya, di situ nanti ada kodenya, keterangan scan wajah, wah fotonya udah dapat gitu kan. Kalau belum tertangkap berarti harus ganti handphone. Harus ganti handphone ya, karena kameranya harus bagus teman-teman kan ya. Kalau scan wajah sudah berhasil, kemudian selanjutnya pemindaian sidik jari ya. 10 jari ini itu dipindai, di-scan ya, sidik jarinya bukan jarinya ya, yang garis-garisnya itu. Oleh karenanya kameranya harus jernih, harus tajam ya. Untuk pemindaian sidik jari ya, menggunakan kamera belakang ponsel, tunjukkan ujung jari Anda sehingga kami dapat memindai sidik jari Anda. Nanti di handphone ya, ketika akan memindai sidik jari, di situ ada gambar sidik jari. Teman-teman tempelkan gambarnya dengan sidik jari teman-teman yang akan di-scan gitu ya. Posisinya maksudnya. Ya, posisinya. Jangan nanti posisinya mendatar, teman-teman tangannya tegak gitu kan, nggak kedetek nantinya. Di situ ada itunya, ada ada kolomnya. Nanti ikuti saja ya. Itu baik. Selanjutnya, nah ini gambar nomor 13. Ini ada 10 jari. Itu kemarin sudah berhasil direkam semua. Jari tangan saya ini sedang memproses untuk perekaman. Dan ketika itu berhasil, akan keluar gambar nomor 14 ini ya, konfirmasi lalu kirim. Detail visa umroh Kedutaan Indonesia Jakarta, detail paspor, nama paspor yang tadi ya. Kemudian selanjutnya kalau digeser ke atas itu ada gambar wajah tangkapan yang hasil scan tadi ya. Di sini tanda centang selesai, kemudian sidik jarinya yang sudah terekam tadi, ada tanda centang selesai, ya berarti ini sudah terekam sidik jarinya. Dan jangan lupa teman-teman, di sini ada kotak kecil, ini dicentang, ya dicentang, diklik ya. Dengan ini saya mengkonfirmasi keaslian data pribadi yang dimasukkan. Klik, kemudian kirim. Ya, setelah kirim nanti ada notifikasi pendaftaran data biometrik dikirim. Centang selesai, klik selesai. Ya, kalau udah klik selesai, nanti teman-teman periksa email. Ya, periksa email teman-teman yang tadi, itu harus ada gambar 17 ini, harus ada konfirmasi. Ya, enrollment confirmation, konfirmasi pendaftaran. Ya, bahwa di sini ada tulisannya lamaran berhasil dikirim, ada tanda centang, berarti data biometrik teman-teman sudah berhasil dikirim, begitu ya. Nanti proses penerbitan visa yang diajukan nanti oleh teman-teman Kementerian Agama bisa terbit.
Tapi kalau data biometriknya belum terekam, belum ada validasi jawaban ke email, berarti data biometrik teman-teman belum masuk. Nanti emailnya nggak bisa visanya nggak bisa terbit, ya, karena ini syarat. Begitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, handphonenya harus bagus ya. Kalau teman-teman tidak punya handphone yang bagus, tidak usah berkecil hati, nanti akan dibantu oleh teman-teman di Kementerian Agama. Ya, baik selanjutnya. Baik, selanjutnya ini adalah tahapan-tahapannya yang tadi teman-teman ya. Kalau ini secara bahasa, yang pertama install aplikasi, kemudian tekan ikon di kiri atas, lalu pilih bahasa, pilih Indonesia, kemudian pilih mulai pendaftaran mandiri, perhatikan syaratnya tadi, ya, kemudian lanjutkan. Kemudian baca ketentuan, kemudian dicentang, kemudian mulai pendaftaran mandiri. Selanjutnya, masukkan email, lalu kirim email. Ya, lihat email masuk, lalu tekan link verifikasi di email. Ya, kemudian setelah verifikasi berhasil, tekan pindai paspor. Nanti ada kode pindai paspor, kemudian scan paspornya, lalu lanjutkan. Kemudian hasil dari pindai paspor itu diteliti kembali teman-teman ya. Kemudian kalau sudah cocok, sudah sesuai, tekan lanjutkan. Kemudian berikutnya pada kolom kedutaan besar tadi, pilih Indonesia, Jakarta. Baik, selanjutnya. Nah ini setelah kedutaan besar tadi, ini pada bagian visa sebelumnya, ya, pilih tidak jika belum pernah memiliki visa, atau ya seperti saya gitu ya, pernah punya visa ya. Kemudian klik tangkapan wajah ya untuk scan wajah. Kemudian selanjutnya memulai pindai sidik jari ya, sidik jarinya dipindai 10 sidik jari hingga selesai. Kemudian konfirmasi data dan beri centang dan lanjutkan. Proses selesai ya. Dan konfirmasi rekam biometrik akan dikirim melalui email terdaftar. Ya, seperti tadi. Baik, selanjutnya. Nah, itu tadi Saudi Visa Bio untuk syarat pembuatan visa haji atau visa umroh. Sekarang aplikasi pusaka. Wah, apalagi nih pusaka, Pak? Aplikasi pusaka adalah aplikasi baru bikinan Kementerian Agama ya, semasa menterinya Pak Yakut ya, menteri yang baru yang terakhir ya. Ini ada di Surat Edaran Sekjen Kemenak nomor 37 tahun 2022 ya, ketentuannya. Aplikasinya namanya Pusaka Super App. Diluncurkan pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 ya, resmi digunakan bulan Juni tahun 2023 ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini aplikasinya ya. Jadi teman-teman nanti di Play Store atau di App Store klik aja Pusaka ya. Harus diingat di situ nanti milik Kementerian Agama ya, Kemenak di situ tulisannya. Nanti setelah diinstal, tampilan pertama adalah seperti gambar nomor 1. Jadi aplikasi Pusaka ini mengakomodasi semua agama ya, bukan hanya Islam ya, termasuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya, aplikasi ini. Jadi aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Agama untuk semua agama. Ya, beda dengan Haji Pintar. Kalau Haji Pintar khusus untuk pelaksanaan haji. Ya, baik. Selanjutnya nanti ketika halaman pertama ini digeser ke atas, di scroll up, nanti di bawah ada seperti ini. Jadi teman-teman, aplikasi Pusaka ini sudah saya coba-coba. Entah mengapa aplikasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, banyak yang isinya kosong. Jadi satu-satunya yang bisa digunakan aplikasi ini adalah gambar nomor 3, ada estimasi keberangkatan. Teman-teman bisa cek di sini kapan teman-teman berangkat haji. Ya, jadi di halaman nomor 1 klik Islam. Nanti setelah klik Islam, nanti
akan keluar tampilan seperti gambar nomor 3, klik estimasi keberangkatan. Sementara menu-menu lainnya itu nggak ada isinya. Nggak ada isinya teman-teman ya. Termasuk ini gambar nomor 4 juga nggak ada isinya. Kemudian halaman berikutnya. Nah, di sini juga ada email, ada password pernah saya isi juga nggak berhasil, nggak tahu untuk apa ini, nggak tahu untuk apa. Dan di sini juga ada pendidikan, ada e-pustaka, video pembelajaran, lembaga pendidikan, itu juga nggak ada isinya. Ya, jadi teman-teman, untuk aplikasi pusaka ini eh, apa tidak begitu dibutuhkan untuk teman-teman ya. Nggak usah diinstal lah, nggak usah diinstal ya. Lebih baik teman-teman install aplikasi Haji Pintar. Ya, di situ ada manasik, di situ ada doa-doa, di situ ada rangkaian ibadah haji, di situ ada video tutorial. Silakan teman-teman lihat di aplikasi Haji Pintar. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Untuk aplikasi pusaka ini hanya untuk pengetahuan saja teman-teman ya. Kemarin saya menggunakan iPhone, di iPhone tuh Haji Pintar tidak ada. Ternyata aplikasi pusaka ada. Nah, setelah aplikasi pusaka ini saya buka, ternyata isinya tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Jadi tidak usah diinstal, hanya makan-makan memori gitu ya, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, itu terkait dua aplikasi, teman-teman ya, Saudi Visabio dan aplikasi pusaka. Ya, untuk teman-teman yang sudah berumur, yang gaptek ya, yang tidak familiar dengan teknologi, tidak usah khawatir, nanti dibantu sama teman-teman di Kementerian Agama. Dan ketika di Tanah Suci nanti, teman-teman ya, teman-teman jangan jauh-jauh dari anak-anak yang muda gitu ya, nempel aja, nanti dibantu lah ya, nanti dibantu ya. Atau nanti teman-teman bisa menitipkan diri ke petugas kloter ya, ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah haji, ada tim kesehatan. Jadi menitipkan diri gitu kan. Kalau teman-teman merasa tidak familiar dengan teknologi ya, nanti teman-teman petugas akan membantu ya. Baik, selanjutnya ke depan saya akan bicarakan terkait dengan keuangan haji. Ada 3 pokok bahasan. Pertama, alokasi BPIH, seperti yang kemarin pernah saya sampaikan. Duit BPIH itu berapa? Untuk apa saja sih Pak? Ya jumlahnya berapa gitu kan. Kemudian berikutnya saya akan bicarakan biaya persiapan itu apa saja ya dan berapa jumlahnya. Perkiraan gitu teman-teman ya. Kemudian biaya di Tanah Suci itu apa saja ya. Ini akan saya bahas di episode berikutnya. Nah, itu teman-teman ya, itu gambaran terkait dengan aplikasi ya. Silahkan teman-teman install aplikasi yang perlu saja ya. Yang perlu tuh aplikasi Haji Pintar, Telejemaah gitu kan. Nusuk kalau teman-teman ingin masuk ke Raudhoh ya. Ini gambar latar belakangnya adalah Raudhoh ya, Raudhoh ya. Sebelah kanan gambar itu adalah rumah sekaligus makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelah kanan itu kalau Raudhoh pasti dijaga oleh askar. Di sini ada askar ya, ada askar. Karena di sini berdesak-desakan orang pengen ke sini berebut ya teman-teman sekalian ya. Kemudian ada aplikasi Quran Base ya. Jadi teman-teman tidak usah bawa mushaf Quran yang cetak itu, berat itu kalau dibawa-bawa. Masukkan saja ke handphone, nanti bisa kemana-mana bisa dibaca ya. Untuk apa? Untuk tilawah gitu kan. Jadi tidak perlu bawa mushaf, bawa digotong-gotong kemana, nggak usah ya Pak. Sekarang sudah zamannya teknologi, semuanya dimudahkan ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.